Jungle. Halo Sobat PP, kembali lagi bersama saya Febriano di PP Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan dua tamu penting, yaitu Ketua Kaprodi dari dua jurusan, yaitu Agribisnis Perikanan dan Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Karlina. Saya adalah Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Mulyasari. Saya adalah Ketua Program Keahlian APKP. Nah Ibu, di episode kali ini kita mau berbincang tentang topik yang hangat, yaitu kunci kompetensi keahlian. Saya mau tanya, gimana persiapan jurusan dalam menghadapi UKA tahun ini? Mau dari siapa dulu? Boleh dulu aja. Oke. Bapaknya nggak jauh beda juga kali ya. Dia kayaknya kita bareng aja. Oh, boleh. Jadi kalau persiapan di perikanan sendiri, anak-anak itu ada namanya PAUKK. Jadi selama 1 minggu atau 2 mingguan lah ya, pas anak-anak masuk itu kita godok, kita gecek, kita benar-benar latih apa aja yang akan nanti diujikan. Kemudian kita kasih juga soalan-soalan perihal tentang pasar yang akan diuji, mungkin contoh soal atau kisi-kisi mungkinnya, biar anak-anak tuh nanti ketika pelaksanaan itu tidak tegang. Terus sih lebih ke persiapan itu 1 minggu sebelum UKK. Oh, dari jurusan. Oke, jauh beda dari perikanan. Intinya kita bukan pembekalan ya, tapi mengingatkan kembali alur proses produksi seperti apa, teorinya seperti apa. Ini dimatangkan itu ketika 2 minggu sebelum dilaksanakan UKK gitu. Mulai dari nih alatnya yang akan dipakai begini, cara penggunaannya begini loh, tahu kan, ketika PKM udah tahu, ketika di kelas udah tahu. Jadi kita jadi hanya pematangan dari segi skillnya anak-anak supaya siap untuk diujikan. Kemarin juga saya kan ada podcast langsung undang 4 narasumber dari kelas 12 berbagai jurusan. Jadi mereka itu rata-rata nggak ada yang bilang kaget gitu, nggak ada yang bilang siap. Iya. Karena mereka udah itu persiapan kayak pra UKK itu. Iya. Pertanyaan kedua Ibu, apa aja klaster yang diuji di UKK kali ini? Kalau di perikanan itu kan kemarin satu skemanya itu ada 4 klaster. Nah karena sudah dicicil waktu kelas 2, jadi untuk klaster sekarang yang diuji itu ada mengembangbiakan sama pasca panen dan penanganan pasca panen. Kalau di perikanan cuma 2 klaster. Kalau di APP? Kalau di APHP total klaster ada 6, satu skema itu ya. Berarti kelas 2 ini banyak banget. Sudah 4, dari mulai dasar, kemudian pemilihan bahan baku, kemudian produk antara, sama produk roti dan susu kedelai. Itu sudah diujikan ketika mereka kelas 11. Nah, untuk yang sekarang, untuk pemenuhan satu skema ada 2 klaster lagi. Klasternya yang pertama buah dan telur, klaster buah dan telur. Yang kedua klaster fermentasi. Untuk produknya ada 4 produk yang diobservasi langsungnya. Ya, kalau ada apa ya? Ada tiap banyak gitu. Untungnya memang udah dibagi 2 itu kan agak ringan untuk tahun sekarang gitu. Nggak langsung. Dicicil dulu ya. Dicicil dulu. Nah buat UKK tahun sekarang atau tahun kemarin itu ada perubahan atau peningkatan? Perubahan yang peningkatan dan yang signifikan? Kalau perubahan di materi uji kompetensinya agak berbeda ya. Kalau sebelumnya kan kita ngikut di klaster itu ada kriteria uji kerja gitu ya, ada unit kompetensinya. Jadi setiap klaster itu ada yang 5 unit kompetensi, ada 7, ada 11, ada yang banyak pokoknya ATP. Yang bedanya tahun ini ada kelompok kerja. Jadi misalkan ada 11 unit, kalau di APKP yang saya sekarang ujikan itu ada di klaster 4 itu ada 3 pekerjaan, 3 kelompok kerja. Kalau dulu satu klaster tuh full semuanya pekerjaan satu-satu. Kalau sekarang ada kelompok kerja. Kelompok kerja yang pertama itu kalau di APKP ada pengembangan air roti, terus nata dan rokok, sama hasil sayur. Jadi 3 pekerjaan. Nah, kalau tahun lalu nggak dibagi 3 pekerjaan seperti itu. Jadi kalian silakan buat produknya ini dengan unit kerja yang segini. Bedanya itu dari yang dulu.
lebih ribet yang dulu, karena kalau yang sekarang lebih gampang paket gitu. Dari segi praktiknya mah hampir sama saya tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau di APHP, kalau perikanan kan mungkin karena kebetulan belum asesor ya, jadi kalau untuk MUK-nya sih belum mendalami banget seperti pendidikan. Cuman kalau untuk perubahan dari tahun lalu sama tahun sekarang itu ya dari penilaian, kemudian dari kesiapan alat dan bahan itu lebih lengkap untuk tahun sekarang. Karena kan kalau untuk alat kan dicicil ya, maksudnya tiap tahun gitu kita tiap dari dipenuhi keuangannya gitu, dari keuangan yang kita yang kita dapatkan tuh dipenuhi alat-alatnya, bahan-bahannya. Kemudian juga kan kalau misalnya dari tahun lalu tuh kan kalau di perikanan ya ikan itu, indukan itu susah didapatkan kalau misalnya belum musimnya. Jadi sekarang mah alhamdulillah karena udah tadi pemenuhan alat dan bahan sebelumnya itu, jadi untuk persediaan bahan di indukan itu kita udah tersedia. Nah itu sih yang kemarin tahun lalu susah banget kita nyari indukan yang udah matang bonat. Jadi nah kalau sekarang karena kita persediaan indukan banyak, alhamdulillah dapat bantuan, dapat beberapa calon indukan kemarin dari bulan Januari, akhirnya sekarang kita punya indukan itu. Nah, buat harapan ibu-ibu sekalian, di harapan untuk UPK hasil UPK tahun ini. Kalau misalnya harapan yang pertama dari hasil dari UPK ini bisa terpakai ya, anak-anaknya terserap kerjanya itu menjurus ke jurusan. Misalnya cita-cita saya mah anak-anak teh terserap di dudi yang sudah kerjasama dengan kami, kemudian keterampilannya itu tidak habis di SMK aja gitu ya, keterampilan mereka dalam uji kompetensi ini. Jadi mintanya itu pekerjaannya ya menjurus, kemudian anak-anak juga bisa nanti karena 3 tahun sekali ya, kalau misalnya ada lagi bisa perpanjang seperti itu sih harapan anak-anak bisa terserap. Iya. Tidak beda. Sering ngomongin. Kayaknya sama ya. Gak beda sih sama perikanan. Nggak muluk-muluk juga. Jadi uji kompetensi kan menunjukkan bahwa mereka sudah siap loh kalau diserap bekerja. Akan lebih baik ketika dia sudah lulus, dia punya sertifikat ya, sertifikatnya terpakai di industri yang memang jurusannya gitu. Ya minimal lah, kalau di APHP kan sebenarnya lebih ke pengolahan dasar ya, minimal dia masuk ke kitchennya suatu resto gitu, seperti itu. Atau masuk ke pabrik yang memang bekerjanya di bidang industri pengolahan kayak gitu. Jadi pada dasarnya cuma pengen bermanfaat nanti di dunia kerja. Iya, kan itu tujuannya. Iya. Kan BMW. Iya, bekerja.